Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa menemui saudara-saudara semua dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun, amin. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang melimpah dalam hidup kita dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan waktu ini dari awal sampai akhir dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu hari ini bagi kami semua dimanapun berada yang Kau kasihi. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Tuhan tidak jemu-jemu ya mengulang tema yang sudah sering kita dengar ya, tapi Tuhan tidak jemu-jemu mengingatkan kembali melalui acara ini, yaitu di kesaksian hidup saya yang ke-15 di channel Bukit Sion ya, akan pentingnya menjaga lidah atau mulut kita ya, karena Tuhan tahu ya, manusia itu sering terpeleset ya atau terseret ke dosa mulut ini. Ya, sering manusia itu jatuh ya karena tidak bisa ya menjaga lidah dan mulutnya ini dengan baik. Ya. Lidah dan mulut kita bisa ya dijaga dengan baik ya jika kita menyerahkan ya pintu mulut kita ini dijaga oleh firman Tuhan atau dijaga oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus bergaul erat ya dengan firman Tuhan, ya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan ya setiap hari dan merenungkannya siang dan malam dan mempraktekkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Baru ya pintu mulut kita ini dijagai oleh firman Tuhan ya, dijagai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tanpa dijagai oleh firman Tuhan atau Roh Kudus ini atau dijagai oleh Tuhan Yesus ini, kita tidak tidak luput ya dari tipu muslihat setan ya, dengan cara tidak langsung ya kita sudah keluar ya dari kebenaran firman Tuhan melalui mulut kita atau melalui lidah kita tanpa kita sadari ya, kadang-kadang itu kita sudah keluar dari rel kebenaran firman Tuhan ya, karena begitu lihainya ya setan itu, begitu liciknya setan mengelabui kita ya, sehingga kita tidak menyadari kalau kita ini sudah jatuh dalam dosa mulut ya. Jadi kita harus minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus ya, untuk menjaga pintu mulut kita. Mari kita membaca ya beberapa ayat yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Tentu saja tidak hanya 5 ayat saja ya yang saya bacakan hari ini, masih banyak ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan dosa mulut ini. Mari kita membaca di Amsal 18 ayat 7. Kita ketemu ya. Saya bacakan ya. Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Amin. Ya. Jadi dalam ayat ini sudah jelas ya bahwa orang bebal itu dibinasakan oleh mulutnya. Jadi dosa mulut ini bisa membinasakan diri kita sendiri ya. Kalau kita ini orang bebal. Jadi kita harus introspeksi diri ya. Kita ini orang bebal apa bukan? Ya, kalau kita ini orang bebal, kita ini dibinasakan oleh lidah kita sendiri loh. Luar biasa ya. Jadi kita harus
benar-benar ya menjaga lidah kita, mulut kita ini ya diserahkan pada Tuhan Yesus ya, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kebenaran, adalah sesuai ya dengan firman Tuhan ya. Jadi kita belajar ya di sini bahwa dosa mulut ini ya bisa membinasakan diri kita sendiri ya, kalau kita masih terikat oleh dosa mulut ini. Oleh sebab itu kita harus segera melepaskan ya, atau segera membuang, bertobat sungguh-sungguh ya. Kita tidak mau lagi ya terikat oleh dosa mulut ini. Dan selanjutnya di Amsal 11 ayat 9. Mari kita buka bersama-sama. Amsal 11 ayat 9. Ya, bacakan ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amin. Ya, jelas ya di sini. Saya ulang ya biar saudara-saudara lebih jelas. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amin. Di ayat sebelumnya yaitu di Amsal 18 ayat 7 tadi saya jelaskan ya bahwa dosa mulut ini itu bisa membinasakan diri kita sendiri ya. Nah, di ayat yang ini, yang Amsal 11 ayat 9, ternyata ya dosa mulut itu bisa membinasakan sesama manusia. Ya, tidak hanya membinasakan diri kita sendiri, tapi juga membinasakan sesama manusia. Ya. Jadi benar-benar mengerikan dosa mulut ini ya. Jadi kita kan adalah orang benar ya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang taat pada firman-Nya, seluruh firman-Nya ya, dan yang mempraktekkan seluruh firman Tuhan tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu adalah orang benar. Ya. Kalau orang benar ya itu akan diselamatkan oleh pengetahuan. Ya. Jadi kita harus belajar ya untuk minta hikmat Tuhan juga ya, sehingga kata-kata kita itu tidak melukai orang lain ya, tidak menyakiti orang lain ya. Kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu beda ya dengan hikmat manusia, beda jauh seperti bumi dengan langit ya. Siapa yang belum mempunyai hikmat Tuhan, kita harus memintanya dalam doa kita. Pasti Tuhan memberi hikmat Tuhan ya. Jadi hikmat Tuhan itu kita bisa tahu ya. Oh, ini kata-kata yang perlu aku ucapkan. Oh, ini kata-kata yang tidak perlu aku ucapkan. Itu kita bisa merasakan loh. Juga ada orang yang berkata-kata pada kita pun, kita bisa tahu, oh ini kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan ya. Oh, ini kata-kata yang tidak perlu diucapkan ya. Kita doakan saja ya orang-orang yang masih suka mengumbar ya kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat orang itu mentalnya down atau psikologisnya down, itu kita doakan saja supaya orang itu segera menyadari kesalahannya ya. Misal kita pun ya tidak sengaja ya kata-kata kita itu pernah melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain, tidak sengaja maupun sengaja, kita bertobat hari ini juga ya. Minta ampunan Tuhan. Dan kita mendoakan orang yang sudah kita lukai tersebut, yang sudah kita sakiti tersebut dengan kata-kata kita doakan orang itu diberkati Tuhan. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Yang selanjutnya yaitu di Mazmur 141 ayat 3. Jadi kita buka bersama-sama. Saya bacakan ya.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Saya ulang ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Jadi bibir itu ternyata memiliki pintu juga ya. Jadi Tuhan itu ya bisa loh menjaga pintu bibir kita. Ya, asal kita bergaul erat ya dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, pintu bibir kita itu pasti dijagai oleh Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya. Kita harus meminta agar menyerahkan ya pintu bibir kita ini untuk dijagai ya oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa melalui mulut kita atau lidah kita yang dipakai oleh setan ini ya. Kadang setan itu lihai ya, memakai mulut kita loh, lidah kita loh ya untuk jatuh dalam dosa. Bayangkan lidah sekecil ini ya bisa menimbulkan pembunuhan, bisa menimbulkan peperangan loh. Bayangkan, luar biasa ya. Jadi betapa pentingnya ya pimpinan Tuhan Yesus atau pimpinan Roh Kudus ini ya menjagai pintu bibir kita. Kita harus berdoa ya mulai hari ini, minta pimpinan Roh Kudus ya, minta pimpinan Tuhan Yesus untuk menjagai pintu bibir kita. Amin. Selanjutnya yaitu di Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Tuhan, ini perikopnya itu siapa yang boleh datang kepada Tuhan, ini Mazmur Daud ya. Saya bacakan ya ayat 1 sampai 3. Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan apa yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Amin. Saya ulang ya, agak panjang soalnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan apa yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Amin. Ya, jadi itulah firman Tuhan hari ini. Saya percaya ya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan hari ini bisa saudara mengerti dan tertanam di hati kita masing-masing, dan kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan minta kekuatan dari Tuhan Yesus, sehingga kita dimampukan ya untuk mempraktekkan pesan Tuhan hari ini. Juga pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain tentunya ya, bukan saja firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ya, kita bersyukur ya Tuhan sudah sediakan ya fasilitasnya dengan kemajuan IT ini, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan cepat, mudah ya, dan dengan kita juga bisa kesaksian hidup ya melalui mensos ya, tidak harus saksian di gereja, kita bisa kesaksian hidup di mensos juga. Seperti saya ya, tidak berani kesaksian di gereja karena demam panggung, grogi
ya kalau berbicara di depan orang banyak. Jadi saya kesaksian hidup saya sampaikan di medsos, ya, yaitu di YouTube, di channel Bukit Sion. Jadi kalau kita menerima, ya, dan menikmati anugerah Tuhan Yesus yang melimpah dalam hidup kita, kita saksikan, ya, karena itu menyenangkan hati Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, ya, melalui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Itu menguatkan iman yang mendengarkan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan melalui kesaksian hidup kita. Amin. Saya akhiri acara ini. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Salam.